Selamat pagi korban ghosting, orang-orang yang menerima banyak harapan namun tidak pernah mendapatkan kepastian. Ya mirip-mirip lah sama kondisi kita hari ini, dimana pandemi ini gak tahu kita kapan selesai gitu loh. Tapi beberapa hari yang lalu pemerintah selalu menyatakan ini ada peraturan ini, aturan ini gitu loh. Seolah-olah kita diberi harapan akan selesai, namun nyatanya tidak. Ya samalah kayak orang-orang yang sedang di ghosting itu sama pacarnya. Mungkin saya ingin bicarakan ini. Akhir-akhir ini mungkin sedang ramai keluh kesah tentang PPKM, mulai dari istilah yang berganti-ganti, drama penyekatan, swab, kartu vaksin, pasangan yang tidak bisa liburan, siraman-siraman air di pinggir jalan, main mati-matian lampu, terus mengenang masa lalu dengan bermain pocong-pocongan. Ya, peristiwa-peristiwa itu, semua kejadian-kejadian itu adalah lelucon yang harus kita nikmati saat negara kita sedang membicarakan pandemi COVID-19. Seharusnya kan begini, suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan serius, memberi solusi atas permasalahan yang sedang atau akan terjadi. Tapi fakta, realita yang ada hari ini tidak, seolah-olah biarkanlah pandemi ini panjang agar kemudian semakin banyak anggaran-anggaran yang dilaporkan. Ya, kalimat terakhir mungkin sedikit pici ya. Terus selain itu juga beberapa hari yang lalu kita pasti tahu perihal pedagang yang diserami oleh orang-orang yang rindu masa kecilnya. Yang muncul pertanyaan bagi saya ini satu cuma, gimana kemudian mereka-mereka yang mendapatkan penghasilan hari ini untuk makan hari ini, mereka-mereka yang mendapatkan penghasilan hari ini untuk makan hari esok, semua itu kan dilibas, disirami oleh mereka yang tidak berpikir kita besok makan apa. Ya karena mereka sudah tahu gajinya sekian, gak bisa digugurkan, sudah gak ada penurunan gaji, gak ada apa, tetap malah ketika melaksanakan tugas itu kita dapat gaji atau dapat tambahan ya, bonus istilahnya. Nah ini kan sedikit membingungkan memang. Di satu sisi kita melakukan pekerjaan, terus di sisi lain ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena kita melakukan pekerjaan. Tapi yang perlu dicatat dari itu semua satu, kemanusiaan. Nah peristiwa-peristiwa itu tuh menjadikan saya bertanya, kemana sih para agen of change ini, agen-agen of intelektual, agen-agen of social control, kemana mereka? Mungkin kemarin kan terjadi beberapa demonstrasi tentang isu KPK dan Omnibus Law. Wah besar itu dan masif di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa di saat pandemi, kenapa di saat PPKM ini orang-orang yang terdampak itu lebih nyata ya? Karena orang-orang yang terdampak PPKM dan pandemi COVID ini kan lebih nyata dampaknya. Kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, orang-orang yang diserami, orang-orang yang bertengkar di warungnya sendiri, itu lebih nyata. Sedangkan isu KPK dan Omnibus Law itu kan reka-reka, praduga kita dan hayalan-hayalan kita tentang bagaimana nanti, belum kita lihat hari ini. Oh iya, mungkin mereka belum mendapatkan arahan, atau mungkin mereka belum diberi anggaran dan yang lain yang sebenarnya tidak boleh kita teruskan ya. Selain itu juga ada hal yang sedang saya resahkan, ya mana dikala ekonomi yang sedang kita merosot, orang tua ini kan menyekolahkan anaknya. Lah, tentu di masa-masa ekonomi yang tidak stabil ini mereka juga kebingungan bagaimana membayarkan biaya pendidikan. Lah, di tengah kebingungan ini ada yang lucu. Lucunya itu di tengah kebingungan tentang masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa lembaga perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang malah menaikkan pembayaran uang kuliah tunggalnya. Sebenarnya penaikan uang kuliah tunggal sah-sah saja dilakukan oleh lembaga pendidikan, ya karena mereka yang punya kebijakan. Tapi di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, pertanyaannya satu, di mana human respect-nya mereka? Kan begitu. Kemudian juga kemudian dia menjawab, loh ini kan untuk kemajuan kita, untuk perkembangan kita. Iya sah-sah saja. Cuma kan kembali pada pertanyaan tadi, human respect-nya di kala ekonomi yang tidak stabil ini gimana gitu loh. Terus kemudian juga jika dipersentasekan dari tahun-tahun sebelumnya, penaikan yang sedang terjadi hari ini itu malah 1000%, bisa dikatakan 1000%. Ya mungkin bagi mereka 500 sedikit, tapi bagi kita
atau orang-orang masyarakat atau para orang tua yang sedang bekerja berusaha dengan maksimal mungkin untuk biaya kuliahnya, untuk membiayai kuliah anaknya, 500 itu tidak sedikit. Kalau bagi orang-orang yang punya gaji tetap atau usaha-usaha yang besar, iya nggak masalah sebenarnya. Cuma di kondisi hari ini hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi atas peristiwa-peristiwa itu ada satu pesan, nggak pesan sih ya, siapa saya, teruntuk kepada aparatur pemerintah dan pimpinan lembaga pendidikan. Saya hanya bisa berusip bahwa dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan, hendaknya itu mengkolaborasikan antara pikiran dan hati. Sebab kalau kita cuma pakai pikiran, ya nanti akan banyak orang-orang yang dikorbankan. Tapi kalau kemudian kita juga pakai hati tanpa pikiran, juga nanti tidak terjadi perkembangan dan kemajuan. Jadi dikolaborasikan antara pikiran dan hati sehingga kebijakan yang kita berikan, kebijakan yang kita implementasikan itu tepat dan sesuai antara positif dan negatifnya. Dan terakhir, kepada teman-teman mahasiswa, sebenarnya kita boleh menjadi apapun, kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan, tidak ada yang melarang. Hanya saja pesan saya satu, sampai hari ini kita masih ingat nggak sih dengan sumpah yang kita dengarkan bersama ketika kita baru memasuki dunia perkuliahan atau dunia kampus, tentang sumpah mahasiswa itu? Masih ingat tidak? Cobalah diingat atau enggak di searching di Google itu. Sebenarnya bagi saya sumpah itu muncul bukan agar kemudian kita ini menarasikan narasi-narasi oligarki, narasi-narasi penindasan, orasi-orasi tentang kesengsaraan, enggak sebenarnya. Tidak untuk melahirkan narasi-narasi itu, tapi untuk membangun karakter agar kemudian sikap dan tindakan yang kita lakukan itu sesuai atau menyerupai sumpah mahasiswa itu.